Studio 1 FTV Jember. Inilah program Gatekeeper News FTV Jember. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama saya Agang Widya, dan sore hari ini juga kita masih bersama tamu spesial kita, Ibu Hari Putri Lestari, anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur. Masih seputar tema kita sore hari ini, mengulas potensi bencana di Jawa Timur, ancaman dan juga antisipasinya. Dan Bu Tari, menarik sekali, sore hari ini kita juga telah terhubung dengan dua narasumber kita, Bapak Mahmud Rizal, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Jember, dan juga Bapak Mamang Pratidina, jurnalis peduli bencana. Kita sapa terlebih dulu Bu Tari. Selamat sore Pak Rizal dan juga Pak Mamang. Selamat sore. Selamat sore. Bu Tari juga selamat Pak sore Mamang dan semuanya. juga Pak Rizal. Bu Saat Tari, ini di studio sore. FTV Jember tengah hadir tamu spesial anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur, Ibu Tari. Dan kita tengah membahas di mana mengulas potensi bencana, ancaman dan juga antisipasinya. Kita terlebih dulu ke Pak Rizal. Pak Rizal, bagaimana potensi bencana di Jember sendiri, Pak? Mungkin bisa dijelaskan kepada kami. Ya, potensi bencana di Jember, terutama hidrometeorologi, kemarin sudah kita lewati beberapa hal, diantaranya puting beliung, angin kencang, kemudian juga yang masih mengancam adalah banjir bandang, tanah longsor, kemudian banjir genangan. Dan perkiraan BMKG bulan Desember dan Januari terus meningkat hingga menuju ke 400 sampai 500 mm begitu. Dengan pengaruh La Nina ini juga akan tambah meningkat. Oleh karena itu kewaspadaan sejak dini kita coba sampaikan kepada masyarakat untuk sewaktu-waktu melakukan langkah-langkah antisipasi, menghindar, kemudian coba menyesuaikan diri, beradaptasi dengan lingkungan masing-masing. Begitu mungkin. Iya, bentuk antisipasi apa Pak Rizal yang akan dilakukan BPBD Kabupaten Jember, Pak? Untuk kemarin angin kencang, kita berharap ada rembesan-rembesan dari masyarakat berupa himbauan-himbauan, baik media sosial maupun surat resmi kepada camat-camat secara struktural untuk kemudian disampaikan kepada 3 pilar di desa. Tentu saja kita berharap di tingkat desa ini juga disebarluaskan ke masyarakat. Terutama di perkotaan, koordinasi kita dengan mereka-mereka seperti PU Bina Marga Jawa Timur maupun kabupaten untuk kemudian melakukan langkah-langkah ini. Demikian juga teman-teman PLN juga punya inisiatif supaya tidak terganggu aktivitasnya. Oleh karena itu kemudian mereka melakukan langkah-langkah antisipatif itu. Kemudian untuk yang bencana yang lain seperti tanah longsor, kita sudah kemarin paparan di depan secara internal di depan Pak Bupati untuk kemudian secara bersama-sama seluruh stakeholder mengusahakan upaya-upaya baik mitigasi atau pengurangan resiko bencana maupun kesiapsiagaan. Kesiapsiagaan inilah yang target kita adalah edukasi terhadap masyarakat, bagaimana mengenali ciri-ciri akan terjadi bahaya, tanah longsor maupun banjir bandang, kemudian melakukan upaya-upaya bersama 3 pilar plus bidan di desa untuk melakukan penetapan tempat evakuasi sementara. Sehingga sewaktu-waktu jika ciri-ciri dari tanah longsor dan banjir bandang itu ada, mereka segera melakukan upaya-upaya penghindaran, yakni evakuasi sementara. Begitu antisipasi kita. Iya, Pak Mamang sebagai jurnalis peduli bencana, seperti apa melihat potensi bencana di Jawa Timur, khususnya di Jember, Pak Mamang? Kerawanan bencana di Jember. Jadi yang jelas pertama itu yang paling agak ngeri-ngeri sedap itu ya tsunami ya, gempa dan tsunami itu
warning dari BMKG, statement dari BMKG 8 kabupaten di Jawa Timur dan termasuk Jember itu. Terus yang kedua, ini yang sekarang terkini ini ada dua siklon ini mendekati Pulau Jawa ini. Siklon Adi sama siklon apa itu. Nah, itu yang mendekati Pulau Jawa yang menyebabkan tingginya curah hujan kemarin dan terus itu sampai seperti disampaikan Pak Rizal tadi itu sampai bulan-bulan Desember curah hujan tinggi. Resikonya apa? Dan konsekuensinya ya udah seperti kita lihat beberapa kondisi tanah di beberapa lereng ya di utara kita ini di Jember itu. Pasca 2006 yang lalu kan masih nggak stabil banget itu ya. Nah, sungainya juga apa ya, landai juga apa, maksud saya itu nggak begitu dalam gitu ya, dangkal sekali. Itu sungai-sungai yang ada di Jember itu ancaman yang terkini sedang dihadapi. Belum lagi erupsi gunung. Biasanya kalau ada gempa itu gempa itu bergerak sedikit 4, gitu ya di bawah kita itu dua gunung, 3 gunung di utara, di barat dan di timur kita itu ada 4 gunung ancaman kita ini. Semeru, Gunung Lemongan yang ada di Kelakai itu, terus Gunung Raung dan Gunung Ijen. Semuanya beresiko semua pada warga Jember terutama. Itu begitu. Iya, Bu Tari, menanggapi apa yang disampaikan Pak Rizal dan juga Pak Mamang mengenai potensi bencana yang ada di Jawa Timur, khususnya di Jember, seperti apa, Bu? Iya, kalau menurut saya sosialisasi perlu ditingkatkan ya, ditingkatkan dalam arti lebih frekuensinya lebih intens, segera, bukan hanya menyurati ke kecamatan atau ke desa, tetapi sosialisasi itu sampai ke masyarakat langsung. Berbagai cara lah, terutama saran saya yang murah meriah ini adalah melalui media sosmed ya, Facebook ataupun Instagram atau WA lah, segera diingatkan, intens. Kadang-kadang masyarakat itu kalau informasinya itu cuma 1 kali, kadang-kadang biasa, dianggap hujan biasa. Nah, mungkin penyampaiannya dibuat mini video atau apa peringatan dari berbagai kalangan yang menarik tapi mengingatkan. Kayak semacam masyarakat kadang-kadang kan ada juga yang tipenya harus ditakut-takutin. Ya ada yang kalau yang ada loh yang di kalangan bahwa hati-hati loh ya. Nah saya lebih cenderung kalau sudah seperti ini, apalagi bukan ditakut-takutin, memang BMKG-nya juga sudah mengingatkan. Ya kan, bahwa untuk yang kali ini, kalau mungkin yang tahun-tahun yang lalu kan bahwa musim hujan itu dianggap biasa. Ada yang langganan banjir pun paling ya surut dalam waktu sehari 2 hari gitu. Tapi kan untuk yang kali ini kan kita harus ada peningkatan kewaspadaan gitu loh. Ya semoga tidak terjadi, tapi apa salahnya semua pihak terutama BPBD dan dinas terkait ataupun ya relawan atau termasuk orang desa itu kepala desa ataupun bukan masyarakat pun harus juga mengantisipasi. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa curah hujan yang nanti Desember dan Januari Februari yang disampaikan Pak Rizal, seperti saya tadi sampaikan, kita ini debit air bisa 20-70%. Bahkan nanti yang tidak langganan banjir pun waspada banjir. Karena dan saya baca berita bahwa kementerian di pusat bahwa ada 241 tanggul bendungan itu dikosongkan sudah. Berarti ini kan kita menghadapi serius. Lebih baik kita serius mengantisipasi daripada tidak apa-apa, nanti kalau sudah bencana ya nanti kita ungsikan, kita atasi. Ya ini kan ya masyarakat harus kita harus intens untuk masih mumpung ada waktu lah. Saya ya agak sedikit nakut-nakutin ya, lebih baik begitu. Kalau saya sudah kapan kita hanya sekedar mengingatkan, kapan kita harus waspada loh ini, waspada gitu loh. Berbicara mengenai sosialisasi kebencanaan, Pak Rizal, seperti apa bentuk sosialisasi yang telah dilakukan BPBD Jember untuk masyarakat mengenai sosialisasi kebencanaan ini, Pak? Ya, di awal kemarin kita langsung merapatkan barisan dengan Kapolres, dengan Dandim,
untuk kemudian membahas ini secara internal di Forkompimda, terutama dua lembaga tersebut. Kemudian kita merumuskan atas dasar perakiraan BMKG inilah bahwa di Kabupaten Jember itu 8 kecamatan itu akan diguyur oleh curah hujan yang tadi saya sampaikan. Untuk bulan Januari untuk bulan November itu 200-300. Untuk Desember 300-400 dan kemudian Januari 400 sampai 500 dengan pengaruh La Nina. Yang ini unpredictable, artinya BMKG pun harus update 2 sampai 3 jam untuk itu karena pengaruh La Nina ini tadi. Banyak bibit-bibit siklon yang kemudian datang tiba-tiba, ada 2 sampai 3 kemudian. Kami BPBD kemudian membahas dengan ini bagaimana dampak yang kira-kira akan terjadi. Maka ketika kita komparasikan dengan INARIS, yakni kajian resiko dari BNPB, itu cukup mengerikan sekali begitu. Kalau boleh saya katakan tadi tidak bisa disebut kita awas gitu ya. Tapi yang paling sebenarnya adalah dari 2 hal tersebut saja ini potensi luar biasa banget. Belum airnya, belum tanahnya yang akan longsor. Oleh karena itu dengan semangat juga saya sampaikan kepada Kapolres dan Dandim dan beliau kemudian sangat respon sekali. Kemudian akhirnya beberapa kasat di bawah Kapolres diperintahkan untuk melakukan langkah-langkah antisipasinya. Di antaranya yang kita kemarin rencanakan adalah bagaimana memetakan real survei di lapangan, di mana retakan-retakan, di mana kemudian posisi masyarakat, kemudian desa-desa mana yang nantinya akan diguyur hujan, curah hujan tertentu tadi, kemudian tanahnya juga mudah bergerak. Oleh karena itu, di desa-desa inilah yang kemudian prioritas utama adalah tempat evakuasi. Karena apa? Perlakuan terhadap alamnya itu sangat memerlukan kajian mendalam dari para ahli tentang tanah tentu saja. Kemudian juga contoh umpamanya mitigasi pembuatan sabuk gunung dan lain sebagainya. Yang konsekuensinya adalah keanggaran. Dan ini kita butuh secara teknis teman-teman PU mungkin yang sangat tahu tentang bagaimana sabuk gunung yang baik. Konsekuensinya sekali lagi di anggaran. Kemudian yang kedua, kalau mitigasi atau pengurangan risiko bencana ini tidak bisa kita lakukan, ya masyarakatnya yang harus ngalah, yang harus kita latih. Kalau 1-2 orang mungkin mudah, tetapi ribuan orang, ratusan orang sampai ribuan orang, untuk kemudian secara refleks segera menghindar ke tempat evakuasi sementara yang aman. Inilah yang menjadi tantangan kita. Oleh karena itu penekanan kemarin 3 pilar hingga ke desa plus bidan, yakni 4 pilar kemudian, ini kemudian berembuk dengan perangkat desa untuk kemudian menentukan tempat evakuasi. Di antaranya mungkin desa-desa yang berada di lereng Gunung Argopuro, seperti Kalidlaga, Gelang, kemudian Jamintoro, kemudian juga di Tanggul ada Manggisan, kemudian Badean di Bangsal Sari, hingga ke Kelungkung di Sukorambi. Nah ini juga yang menjadi fokus kita Forkompimda untuk kemudian bagaimana ini kemudian ditentukan dulu sewaktu-waktu. Kalau sekarang langkah-langkah mitigasi itu tidak bisa kita lakukan. Mitigasi ini adalah perlakuan terhadap bahaya supaya terkurangi karena bahayanya sudah tidak bisa dinolkan gitu. Tanah bergerak, kemudian iklim, ini bagian siklus alam yang harus bagaimanapun kita terima. Inilah yang bahaya yang kemudian tidak bisa kita nolkan bahaya ini. Bahaya ini tetap ada. Bisanya kita mungkin melakukan mitigasi atau pengurangan resikonya terhadap bahaya ini. Nah, dengan jalan tadi memetakan kemudian kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk memanage air itu supaya tidak
air dan tanah ini supaya tidak ketemu dengan masyarakat yang rentan terutama. Nah, ketika ini juga tidak bisa dilakukan, maka segera masyarakat ini kemudian ngalah untuk kemudian tidak bertemu, menghindarkan diri dari pertemuan bahaya itu. Oleh karena itu, kami memandang strategis adalah tempat evakuasi itu yang harus ditentukan dan diketahui oleh masyarakat. Dan inilah tugas 4 pilar, dan kita semuanya, menurut saya tidak hanya secara struktural, secara kultural kita juga bergerak untuk memberi informasi, sosialisasi tentang tempat evakuasi. Contoh, RT 1, RW 2 umpamanya itu larinya kemana, terutama yang mungkin berada di 50 sampai 100 meter dari bibir sungai. Ini yang cukup membahayakan jika terjadi banjir bandang. Oleh karena itu prioritas masyarakat di sinilah yang kemudian wajib melakukan penghindaran atau evakuasi begitu. Ya, baik Pak Rizal. Itu Jadi banyak sekali bentuk langkah-langkah yang sosialisasi bisa yang kita dilakukan lakukan. BPBD Jember, bentuk antisipasi kepada masyarakat. Bu Tari, apa yang telah disampaikan Pak Rizal, apakah sudah cukup Bu bentuk sosialisasi kepada masyarakat itu? Ya, kalau sudah cukup ya harus kita tetap tingkatkan lagi, karena kan masyarakat ini mayoritas banyak yang tidak terlalu tertarik dengan informasi, lebih senang ke hiburan-hiburan ya. Nah, makanya harus ada, kalau sudah cukup ya harus tetap dilakukan sampai dengan katakan kalau ini kan sekarang kita kan di depan mata ini kan musim hujan. Dan tadi sudah diperingatkan oleh BMKG tingkat curah hujannya tinggi, jadi ya kita jangan merasa cukup mensosialisasikan. Ya bila perlu tiap hari mensosialisasikan. Tadi saya bilang kalau sosialisasi di tingkat kecamatan di desa atau tagana, desa tangguh bencana, saya rasa tetap kurang, harus ada WA. Ya saya rasa gini, lebih baik mengantisipasi. Terus saya perlu nambahi boleh ya, terkait dengan evakuasi ataupun penampungan pengungsian. Ya perlu diperhitungkan tempat pengungsian itu kan bisa dilihat ketika tadi diprediksi debit air ya, sekian mili atau sekian senti pengungsian di mana, dan itu harus mencukupi kira-kira warga yang pengungsian. Dan kira-kira air itu bisa diprediksikan bisa tuntas atau dalam arti bahasa SAT itu apa ya, kering, itu butuh berapa lama. Kemudian ketersediaan contoh logistik ya, kadang-kadang masalah selimut atau alas. Saya juga ingin tahu nih Pak Rizal, BPBD Jember ini punya tenda berapa, kemudian perahu karet berapa, apakah sudah mencukupi? Kalau menurut saya, setahu saya dapat info perahu karet hanya 2 ya Pak. Betul, yang aktif 2. Kalau menurut Bapak kurang apa cukup itu? Kalau menurut saya sih kurang itu Pak. Iya benar, kurang juga Bu itu Bu. Makanya, untuk mengevakuasi anak balita, disabilitas maupun lansia, ini kan butuh perahu karet, dan perahu karet itu harusnya kalau sudah menjelang ini ya bukan idealnya, saya berharap desa-desa yang langganan banjir itu sudah mempunyai perahu karet Pak. Saya berharap ya BPBD Jember itu berkomunikasi dengan kepala desanya yang langganan banjir. Menyarankan mereka, kan ada dana desa itu Pak, boleh dipergunakan untuk peralatan kebencanaan Pak. Kalau hanya menunggu bantuan dari pemerintah kabupaten dan provinsi, ya tentu akan kurang. Jadi ada koordinasi lah, standar minimal alat evakuasi minimal harus dipunyai, yaitu kalau langganan banjir, terutama yang langganan banjir ya, yang kita himbau, kita desak untuk mengalokasikan pembelian perahu karet. Untuk sementara selama ini perahu karet kalau kurang pinjamnya dari mana Pak? Apakah dari perusahaan yang atau relawan yang mempunyai perahu karet atau bagaimana Pak? teman-teman relawan Bu,
MDMC, kemudian teman-teman LBBNU, kemudian teman Raung Offroad, biasanya membantu kita dengan perahu karet masing-masing. Mereka rata-rata punya Gitu. perahu karet ya Pak ya? Kenapa Ibu? Rata-rata punya perahu karet. Rata-rata teman-teman ada Boleh punya bertanya nih? perahu Bu, karet. silakan Ibu. Pak Rizal, sudah diperhitungkan ketersediaan air bersih Pak, tangki air bersih Pak, untuk mengantisipasi kebutuhan dasar minum atau makan, juga tentunya mandi, ya karena kan debit hujannya ini kan tinggi ya, kita nggak bisa tahu sehari 2 hari asat ya. Jadi kan minimal kebutuhan minum, makan, mencuci peralatan makan minimal itu sudah diperhitungkan, tangki air dan air bersih pendistribusiannya itu mencukupi atau bagaimana Pak? Kalau saat ini untuk yang bencana yang sudah terjadi masih cukup Ibu. Tapi kalau ke depan mungkin kita nggak tahu Desember mau ada apa ini, kemudian juga Januari. Nah itu kayaknya dibutuhkan memang tambahan-tambahan. Kalau tangki setahu saya Bu, bahwa kita punya 1 cuman. Kemudian kadang dibantu teman-teman PDAM, dibantu teman-teman PU Cipta Karya. Dan kemarin surprise water cannon-nya Polres itu juga membantu Ibu. Nah ini juga peran bagus biasanya untuk ngusir pendemo. Nah ini sekarang untuk suplai air bersih ini menarik sekali. Nah sinergi seperti inilah yang tentu saja kita senang bisa terjalin di Jember ini Ibu. Ya. Justru itu Pak Rizal, kehadiran saya di Jember dalam rangka berkoordinasi Pak antara BPPD Jember, nanti hasil komunikasi hari Sabtu besok itu saya akan tindak lanjuti Pak pada rapat kami dengan Komisi E maupun BPPD Jawa Timur. Kami akan menyusun anggaran juga terkait dengan 2022. Ini kan kaitannya juga anggaran ya, buntut-buntutnya kan ya kuncinya anggaran. Ya, jadi betul. Nanti saya kenapa tadi sempat bertanya perahu karet ataupun yang lain, terutama tangki air itu, ya saya berusaha untuk nanti mengawal mana-mana yang bisa diperjuangkan di Provinsi Jawa Timur. Kan begitu Pak, mana yang bisa diselesaikan di desa, mana yang bisa diselesaikan oleh pemerintah Jember, mana yang bisa kami perjuangkan di Provinsi Jawa Timur. Begitu, jadi Pak. ini bisa menjadi bentuk perhatian dari DPRD provinsi seperti itu Bu? Ya tentulah, karena saya di Komisi E bermitra dengan BPBD Jawa Timur, ya kan. Kemudian saya kebetulan dari Dapil Jember Lumajang, ya saya tentunya akan memperjuangkan kebutuhan Jember Lumajang kan begitu. Jadi nanti apa yang dibutuhkan ya kami akan usulkan kan begitu Pak Rizal. Loh, siap. Iya, Pak Rizal sebagai Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPPD Jember, mumpung di sini ada Bu Tari, anggota Komisi E DPRD Provinsi, bisa disampaikan kepada Bu Tari apa saja alat kebencanaan yang kurang di daerah Pak, silakan disampaikan. Kalau kami senang sekali menerima karena apapun alatnya, saya yakin berfungsi di Jember karena Jember, mohon maaf, banyak orang bilang bahwa kita supermarket bencana tuh. Ada tsunami, ada gempa, ada semuanya ada di Jember. Oleh karena itu alat-alat apapun kalau kami dibantu, kami sangat bersyukur sekali dan saya yakin itu akan bermanfaat. Apalagi khusus umpamanya hingga Februari mendatang ini perahu karet umpamanya begitu. Kami juga sangat membutuhkan mohon maaf roder atau bego dengan ban besar itu juga kami punya Gunung Gumitir yang itu akses nasional jalannya. Nah itu kadang kalau PU Bina Marga sedang melaksanakan proyek itu juga harus bergantian begitu Ibu. Tapi kalau BPBD secara taktis punya, itu nanti akan kita awali dulu, kemudian baru kalau cakupannya besar, mungkin kita akan lakukan bareng-bareng dengan PU Bina Marga begitu. Ya baik, kita beralih ke Pak Mamang, jurnalis.
peduli bencana. Pak Mamang, sebagai jurnalis, bagaimana Pak edukasi kepada masyarakat agar tangguh bencana? Mungkin Pak Mamang bisa menjelaskan kepada kami. Ya, Mbak Silvi, penanganan bencana itu sekarang kan pentahelix ya. Pentahelix itu meliputi pemerintah, masyarakat, pengusaha, dan juga media. Jadi makanya wartawan harus terlibat aktif ini. Jurnalis itu harus terlibat aktif. Bagaimana pertama dia bisa mencermati yang rawan bencana di daerah-daerah tertentu. Yang kedua, bagaimana mencatat daerah-daerah yang kemungkinan asesmen ya, kalau bahasa saya itu mencatat daerah-daerah yang mungkin akan terdampak. Dan yang ketiga adalah menghimbau kepada masyarakat. Menghimbau itu dengan karya tulisnya atau karya liputannya. Ya, kita terputus dengan dua narasumber kita sore hari ini, Bu Tari. Kita beralih ke Bu Tari. Jatim, Bu Tari memiliki Perda nomor 3 tahun 2010 tentang penanggulangan bencana. Bagaimana sejauh ini bentuk sosialisasi kepada masyarakat dan penerapan Perda ini sendiri, Bu Tari? Ya, kalau saya bertanya, saya kan 2019 ya, jadi saya sudah tanya kepada Dewan sebelumnya maupun ke BPBD Jawa Timur. Tentunya biasanya ketika Perda itu disahkan selalu sudah tersosialisasi, tetapi kan masyarakat se-Jawa Timur jumlahnya banyak, tingkat pengetahuan atau tingkat interest terhadap informasi-informasi resmi atau apa itu masih perlu diingatkan lagi. Jadi saya tadi bahwa salah satu kehadiran saya di Jember ini adalah juga maksudnya Perda kok 2010 baru sekarang saya sudah ngecek sosialisasi sudah berjalan. Tapi tidak ada salahnya ketika dulu tahun 2010 itu kan sudah 11 tahun yang lalu, masih anak-anak atau apa belum pernah baca atau belum pernah mendengar ya kan, belum pernah mengetahui adanya Perda ini, maka kami juga wajib mengingatkan bahwa pemerintah Jawa Timur itu punya Perda tentang kebencanaan, tanggulangan kebencanaan. Apalagi ini kan terkait dengan musim hujan. Jadi ada korelasinya, mengingatkan lagi payung hukumnya ada, aturannya ada, sehingga pejabat-pejabat atau kepala dinas-dinas terkait ya harus melaksanakan atau implementasi dari Perda itu harus diwujudkan gitu. Nah, kedua ya terkait dengan itu mengingatkan masyarakat pencegahan itu lebih penting daripada ketika terjadi bencana gitu. Ya, berbicara mengenai Perda ini Bu Tari, apa harapan Bu anggota Komisi E DPRD sih terlebih untuk pencegahan bencana alam di Jawa Timur, Bu? Ya, tentunya dengan mengetahui jenis-jenis bencana di Jawa Timur, potensi bencana kemudian ancaman ataupun risikonya, masyarakat dengan secara keseluruhan ya diharapkannya secara keseluruhan mengetahui bahwa risiko bencana itu perlu diketahui dan diantisipasi untuk mencegah risiko kerugian yang lebih besar. Itu karena ya memang sosialisasi harus selalu diingatkan, apalagi sudah diingatkan bahwa ini musim termasuk tsunami ya. Tsunami yang sudah saya sampaikan dari awal tadi, tsunami ini bukan menakut-nakuti, tapi memang sampai bisa diprediksikan ketinggian ombak ini kan juga berarti kan masyarakat terutama yang terdampak di desa-desa. Jadi kan kita memang ada bencana itu yang bisa secara keseluruhan, ada yang bencana itu secara lokal. Kalau bicara bencana tsunami itu kan yang akan paling terdampak besar itu kan adalah di pesisir bibir sungai, bibir pantai ya. Misalnya daerah Puger, kemudian Kencong dan sekitarnya ya. Misalnya Malang Selatan, Blitar, Tulungagung sampai ke Banyuwangi. Nah, ini kan kita harus waspada. Kembali lagi mengantisipasi itu tidak bisa dilakukan masyarakat saja, tapi terintegral ya. Jadi misalnya provinsi, terutama dari kaitannya dengan provinsi. Saya kan di provinsi sehingga kami berkoordinasi dengan BPBD Jawa Timur. Tadi kalau misalnya sungai, contoh ini musim hujan, curah hujan tinggi. Curah hujan tinggi, jangan sampai hanya Lumajang saja yang atau Jember saja yang proaktif. Lumajangnya kurang proaktif, ya nanti juga dampaknya juga akan kena ke daerah sekitarnya. Jadi menurut saya karena ini Jawa Timur, ya saya berkoordinasi dengan BPD Jawa Timur bagaimana
saling kerjasama antara daerah satu dengan daerah lain yang berdekatan, yang bersinggungan langsung dengan potensi bencana itu. Ya, baik. Yang tidak kalah pentingnya longsor ini, Mbak. Jadi saya mengingatkan potensi longsor kemarin yang di Batu ya. Di Batu ini kan dampaknya dari perbuatan manusia juga kalau menurut saya ya. Penebangan hutan atau pohon-pohon secara liar, kemudian masyarakat juga tidak ada perhatian atau kesadaran, sehingga longsor ataupun kalau musim kering itu terjadi kebakaran yang berulang kali. Nah, tugas PR bersama kita, Pak Rizal, ini sudah terhubung ke Pak Rizal. Kita sudah terhubung kembali Antara provinsi dengan kabupaten dan desa ini harus berkomunikasi secara intens untuk menyadarkan masyarakat terhadap potensi bencana begitu. Siap Ibu. Ya, kita kembali lagi ke Sekedar Pak Mama. informasi saja di luar langkah-langkah struktural yakni dari provinsi, kemudian kabupaten dan desa. Kami dengan teman-teman jurnalis, kemudian di dalamnya juga ada Pak Kapolres, Dandim, kemudian unsur-unsur yang lain, pengusaha, PTPN dan lain sebagainya, itu menjadi satu grup namanya Wong Jember Peduli Bencana. Nanti mungkin Bu Putih nanti kita akan undang juga masuk di dalam bagaimana kita bersosialisasi di dalamnya. Nah, gerakan di WA ini kita sepakat teman-teman bahwasanya ini gerakan kultural. Gerakan kultural ini akan merasuk tidak hanya pada struktural saja. Kalaupun dia ada di struktural itu secara kebetulan saja. Karena kita bangun ini secara kultural. Siapapun kamu yang ada di grup ini, kamu adalah membantu melakukan usaha-usaha yang itu di luar usaha-usaha yang sudah dilakukan secara struktur. Sehingga kemudian langkah-langkah partisipatif sebenarnya yang kita inginkan dari grup itu, begitu Ibu. Kalaupun ada Pak Dandim, ada... Ya, silakan Bu Tari. Ya, mohon maaf Pak Rizal, saya mau bertanya, ini sangat penting kalau menurut saya. Apakah sudah Dinas Bina Marga atau PU atau Kepala Desa termasuk BPBD Jember sudah keliling terutama daerah-daerah yang langganan banjir dan sekitarnya ataupun secara umum, syukur-syukur secara umum di Jember, saluran-saluran air itu sudah diantisipasi nggak? Saya pernah lihat beberapa daerah jalannya bagus Pak, tapi tidak ada got loh Pak, tidak ada saluran air. Ada saluran air tapi terhalang endapan-endapan. Kemudian saya juga ingin tanya, sungai-sungai itu apakah sudah ada pengerukan? Kalau di Lumajang perjalanan itu saya sudah lihat ada pengerukan-pengerukan di daerah Lumajang. Nah ini sepengetahuan atau koordinasi Bapak dengan stakeholder terkait, got-got atau saluran air ini bagaimana? Sudah bisa mengantisipasi akan terjadinya banjir ini? Air bisa mengalir dengan cepat apa tidak Pak? Iya, Ibu, untuk yang sebenarnya yang lebih dalam bisa menjawab Ibu teman-teman PU. Cuman yang saya tahu beberapa tempat, 2 tempat yang saya tahu, meskipun saya lupa tempatnya mana, kemarin sempat disosialisasikan oleh teman-teman PU Bina Marga untuk dilakukan pengurukan-pengurukan. Mungkin karena kondisi proses-proses APBD dan lain sebagainya, saya melihat ada hal-hal yang mungkin juga perlu bantuan dari provinsi umpamanya untuk kemudian melancarkan itu. Ini hanya sekedar beberapa hal yang bisa saya ketahui ketika koordinasi dengan teman-teman PU Bina Marga. Yang jelas Ibu, praktek yang kita lakukan via WA dan medsos yang lain, itu ketika jangankan saat air itu mau bergejala banjir, dari berawan saja kita sudah diskusikan di namanya satu aplikasi itu, termasuk teman-teman di penjaga pintu air. Di Jember itu ada 3 das besar, yakni Tanggul, Bedadung, dan Mayang. Nah ini yang kemudian saat
ancaman bencana hidrometeorologi ini untuk banjir genangan kita pastikan teman-teman di PU Bina Marga dan Sumber Daya Air ini membantu kita menginformasikan fiskal di masing-masing dam. Yang itu kemudian ada analisis kalau ini ditutup bagaimana, kalau dibuka bagaimana, resikonya terhadap yang paling hilir. Itu pun masih kita koreksi ulang, kita bandingkan, kita komparasikan dengan tinggi rendahnya air muka laut, Bu. Kalau sedang pasang itu kadang menghambat aliran air untuk menuju ke laut. Ini juga mempengaruhi. Jadi tidak hanya curah hujan, tetapi kecepatan air di tengah, hulu dan tengah, kemudian menuju ke hilir, ini juga bergantung dari tinggi rendahnya air laut. Kalau tinggi, maka air-air yang ada di hilir ini sulit untuk keluar menuju ke lautan yang secara siklus sebenarnya harus seperti itu. Nah, jadi selain perilaku masyarakat memang tidak semuanya bahkan banyak begitu, ini perlu diperbaiki untuk kembali bagaimana mengelola sampah ini dengan baik. Sampai kami di Jember itu ada teman-teman relawan di WCDI, World Clean Development begitu. Saya lupa itu aktivitasnya, yang jelas adalah bersih-bersih, Bu, untuk hari-hari tertentu, termasuk edukasi. Itu yang kerjasama kita dengan teman-teman relawan. Ya, jadi pertanyaan Bu Tari mengenai saluran air itu yang lebih tepat menjawab adalah dari pihak PU Bina Marga seperti itu. Pak Mamang, kita melanjutkan perbincangan kita mengenai warga tangguh bencana. Bisa dilanjutkan kembali seperti apa edukasi yang akan dilakukan jurnalis, Pak? Iya, jadi pentahelik ya, tidak hanya pemerintah tapi juga masyarakat, pengusaha dan media massa. Tidak hanya medianya, hasil karyanya, tapi orangnya ini jurnalis harus turun juga ini. Bagaimana mengedukasi masyarakat, hal yang sepele aja. Contoh, bagaimana masyarakat dibiasakan meletakkan berbagai macam dokumentasi, menyimpan itu di dalam salah satu tas, kita sebut tas siaga misalkan. Itu hal sepele kan itu. Nah, tapi masyarakat kadang-kadang buat apa itu? Lah itu, padahal itu sesuatu yang penting itu. Itu perilaku ya, perilaku kewaspadaan, perilaku tangguh satu. Masyarakat diajari tangguh secara mandiri maksudnya. Yang lain misalkan bagaimana masyarakat itu membiasakan diri parkir di dalam rumah dalam kondisi kendaraan yang berada yang menghadap ke jalan. Nah, itu aja, parkir yang tertib, yang rapi, tapi menghadap ke jalan, tidak di dalam jalan. Ini kan perilaku sederhana. Contoh-contoh ini, makanya jurnalis itu tidak hanya dengan karyanya, tapi dengan orangnya pun harus turun. Nah, di mana yang tepat memang apa? Kalau proses penanggulangan bencana itu kan ada tiga fase kan, 3 fase atau 3 bidang kalau di BPD itu. Mitigasi atau di bidang 1 prabencana, kedaruratan pada saat kejadian. Yang ketiga adalah rehabilitasi. Di mana wartawan bisa berperan secara aktif. Tiga-tiganya, yang pertama di prabencana bagaimana ikut mitigasi mengurangi resiko, PRB, pengurangan risiko bencana. Ya cara-cara yang tadi itu dengan liputannya juga. Makanya saya menghimbau, Mbak Silvi, saya menghimbau ya kepada pimpinan redaksi semua media. Ya menghimbau lah, adakan segmen liputan atau program kebencanaan seperti yang ada yang dilakukan FTV sekarang ini. Ini penting karena apa? Kita harus berulang-ulang mengingatkan orang itu, berulang-ulang mengingatkan orang, terutama masyarakat ya yang di wilayah pinggiran. Kalau masyarakat migran tengah kota itu kan paham, oh ya sudah. Tapi justru pada masyarakat yang rawan sendiri itu mereka cukup abai, cukup cuek gitu loh modelnya itu. Alah, hoak, dianggapnya hoak. Padahal itu memang satu peringatannya. Kadang ada memang masyarakat itu menyikapi satu berita yang agak kenceng gitu,
itu dengan yang yang ketakutan luar biasa gitu loh. Jadi ada yang menyikapi sebaik, artinya begini, oh ya hati-hati itu. Ada yang ketakutan, ada yang menganggap wah itu untuk meden-medeni ya bahasa mereka itu. Nah ini harus dihilangkan ini. Nah, artinya apa? Redaksi media massa harus konsisten memberitakan bahaya banjir bandang, bahaya tsunami dan bahaya segala macam bencana alam yang mengancam bicara itu. Ya ini saya upload lah ini. Saya cukup salut kepada Kakak Mahfud, Kakak Silvi ini dan kru FTV ini mau mengalokasikan waktu dan fokus untuk satu bidang kebencanaan. Ini bagian dari mitigasi Mbak Silvi. Ada Mas Rizal ini. Nah, kita mana tahu dari hal yang kecil tadi Mas Rizal menyampaikan ini ke depan ini agak rawan 300, 400, 500 lah. Itu kalau nggak intens kan nggak tahu itu kan. Makanya kan harus intens dan kami harap kawan-kawan media banyak mengalokasikan pemikiran dan karya tulisnya fokus pada bencana. Ya, baik kawan televisi yang di televisi di radio ya, atau kawan-kawan yang YouTuber juga mungkin, atau juga yang di mana yang di media online cetak dan segala macam. Ya baik, Pak Mamang, apakah dalam waktu dekat ini jurnalis TV akan mengadakan edukasi tahan bencana, Pak? Ya, mudah-mudahan direstui lah dengan mudah-mudahan direstui itu. Kita kapan hari membuat konsep IJTI, Ikatan Jurnalis TV Indonesia. Kebetulan saya PIC-nya, kita membuat konsep bagaimana jurnalis TV melakukan mitigasi, melakukan hal-hal yang sepele hanya mengingatkan orang tentang bahayanya tsunami. Dimodelkan itu dalam pemodelan ancaman pemodelan itu apa istilahnya? Pemodelan dampak itu masuk ya, seperti kecamatan Kencong, apapun kecamatan Gomas lah. Itu kita akan turun ke sana dengan satu konsep mitigasi tsunami jurnalis televisi. Nah, ya mudah-mudahan ini berhasil lah. Kita lagi berjuang mengakses ini. Silvi, mudah-mudahan ini dapat dukungan dari banyak orang. Insya Allah Maret atau April mungkin bisa kita jalankan kalau memang itu direstui. Demikian Pak Silvi. Dari jurnalis masukan bagi pemangku kebijakan mengenai ancaman bencana di Jawa Timur ini Pak. Ya, ini Mbak ada Bu Hari ini, ada Bu Hari dari DPRD provinsi ini. Saya menghimbau pressing lebih kuat, pengawasan dan pendekatan lagi kepada pemerintah daerah di bawah untuk lebih fokus lagi lah agar sistem ini terbentuk dan gerakannya nanti masif penanganan ini. Tidak sporadis ya. Mohon maaf, Jember ini Perda aja belum punya. Nanti Perda harus ada turunannya Perbub. Nah, teknis-teknisnya itu masih belum ini. Ya, di Jember ini ya, yang saya tahu di Jember. Ya, ini hal-hal kayak gini ini sudah tidak lagi belajar dari Aceh kayak dulu ya. Kacau itu semuanya kan, 2/3. Bagaimana korbannya kayak gitu ya. Untung waktu itu ya orang hanya spontan sporadis dari berbagai dunia internasional turun ke Aceh membantu secara sporadis tidak tertata lah. Ini kita nggak ingin seperti itu lagi. Apakah mungkin seperti Aceh? Kalau melihat kemarin dari BMKG itu warningnya kan bisa 8,9, 29 meter. Saya hitung itu coba, saya hitung asumsi itu seperti yang terjadi di Aceh. Di mana? Kalau itu epicentrumnya di utara, di selatan, tepat di Jember itu bisa sampai kecamatan Semboro itu mungkin. Nah, itu kan ngeri juga itu. Makanya ini hal-hal semacam ini belum sampai ke masyarakat. Iya, Pak Mamang dan juga Pak Rizal, terima kasih atas waktunya telah bergabung bersama kami di program Gatekeeper. Untuk pernyataan yang disampaikan Pak Mamang bisa ditanggapi Bu Tari sesaat lagi. Terima kasih sekali lagi atas waktunya Pak Mamang dan Pak Rizal. Selamat menjalankan kegiatan kembali. Ya, terima kasih Mbak Silvi. Selamat bertugas Mbak Silvi, Bu Hari. Ya, terima kasih. Ya, Bu Tari bisa menanggapi apa yang disampaikan Pak Mamang mengenai apa yang telah disampaikan bagi pemangku kebijakan. Iya,
saya terutama kami di Komisi E akan berusaha untuk mengawal ya. Salah satu kami adalah menjalankan tiga fungsi ya. Kalau perdanya kan sudah ada penganggaran. Dan ini kami dalam waktu dekat ini akan berkoordinasi menyusun anggaran APBD 2022. Agak terlambat ini memang untuk 2022. Yang tidak kalah penting adalah fungsi kami adalah monitoring. Jadi memonitor terhadap pelaksanaan perda ataupun penggunaan anggaran. Tentunya juga kami bekerja sama dengan BPPD, turun ke bawah, kami keliling dari Komisi E itu ke beberapa BPD yang rawan bencana ya, seperti di Batu, kami waktu itu minggu lalu kami ke Batu, kemudian ke Lumajang, ke Blitar ya, untuk intens untuk mengkomunikasikan tadi apapun apa kesulitannya, kemudian apa yang dibutuhkan. Ya memang kalau kebutuhan banyak ya, nanti kan tentu kita akan menginventaris ya, skala prioritas mana kebutuhan peralatan, mana yang bisa, tentu tidak bisa semua itu menjadi tanggung jawab anggaran di provinsi, mana yang bisa cukup di desa tadi ya, yang katakan tadi misalnya desa Wonoasri yang rawan bencana, ya masa sih beli karet, perahu karet saja tidak bisa, ya kan? Kemudian di kabupaten ya kami juga mendesak, ya memang harus menyusun politik anggaran. Selama ini kalau saya mendengar dari beberapa yang kami turun ke bawah ke beberapa kota kabupaten, ya problemnya anggaran dari pemerintah kota kabupaten menganggap anggaran kebencanaan itu tidak terlalu penting, baik itu pencegahan maupun penanggulangan, apalagi pasca bencana. Nah ini kami ya berusaha lah untuk lebih mengingatkan kembali, kemudian mana yang bisa kami bantu, tentunya peralatan-peralatan yang dibutuhkan oleh kota kabupaten gitu. Ya, intinya koordinasi akan kami tingkatkan gitu. Dan terakhir Bu Tari bisa memberikan statement kepada masyarakat mengenai potensi bencana yang ada di Jawa Timur. Ya, ini mumpung masih musim hujan juga sudah cukup, sudah cukup mengingatkan kita. Awan curah hujan juga mulai tinggi, apalagi BMKG itu sudah mengingatkan kita tidak boleh lengah karena ada potensi angin kencang, badai, petir yang frekuensinya akan lebih besar daripada biasanya. Untuk itu masyarakat Jember secara keseluruhan untuk lebih mengantisipasi, waspada, terutama tadi sampah-sampah atau selokannya diperhatikan, kemudian perlengkapan-perlengkapan yang penting juga sudah mulai diamankan. Saya bukan menakut-nakuti, tetapi mari kita waspada untuk mengantisipasi kerugian yang lebih besar. Begitu. Ya, menarik sekali perbincangan kita sore hari ini bersama Ibu Hari Putri Lestari. Namun sayang sekali Bu Tari, kita sudah berada di ujung acara. Terima kasih atas waktunya Bu Tari. Terima kasih kembali hadir di studio kami FTV Jember. Terima kasih juga untuk pemirsa dimanapun berada. Tak terasa 2 jam saya telah menemani Anda dalam program Gatekeeper sore hari ini. Tetap patuhi protokol pencegahan COVID-19 dan jangan lupa saksikan program Gatekeeper setiap Senin hingga Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ageng Widya pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih, sampai jumpa.